Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan di Irfan Media. Kali ini kita akan belajar mengenai masalah penugasan atau assignment problem. Ini adalah seri belajar riset operasi. Konsep dasar yang ada di penugasan itu adalah bagi contohnya adalah karyawan dengan pekerjaan. Jadi ada calon karyawan, ada pekerjaan yang tertera di sana. Jadi kayak pelamar dan juga pekerjaannya. Kemudian satu orang akan mengerjakan satu tugas tertentu. Kemudian pada dasarnya satu orang tidak bisa mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Ini kasusnya biar nanti tugasnya itu optimal ya. Jadi kan satu pekerjaan satu orang. Contohnya kalau misalkan di online shop, sebagai contoh Ravanda Hijab. Di Ravanda Hijab itu ada marketing untuk IG dan juga nanti katakan ada CS-nya. Jadi tentu kan berbeda ya ini ya, CS dengan marketing online. Nah, ini tentu membutuhkan pekerja yang spesifikasi khusus di sana. Selanjutnya adalah perubahan dari model transportasi ke model penugasan. Model transportasi itu minimumkan biaya total ya dan memenuhi kapasitas sumber dan permintaan. Sedangkan model penugasan adalah bentuk khusus dari model transportasi. Intinya sama, yaitu meminimumkan ataupun juga bisa memaksimalkan, tergantung nanti masalahnya. Untuk mengirimkan barang dari sumber ke tujuan perlu satu karyawan, berarti terdapat dua kondisi, yaitu 0 atau 1. Ya, masih ingat ya bilangan biner, ya itulah 0 dan 1. Kasus yang pertama, Faroha adalah sebuah perusahaan yang memiliki 4 divisi. Saat ini ada 4 pelamar yang telah diseleksi untuk ditempatkan pada keempat divisi tersebut. Nah, persoalannya adalah HRD, penempatan orang tersebut agar secara keseluruhan perusahaan ini diuntungkan mengingat nilai seleksi masing-masing calon pada masing-masing divisi itu berbeda. Nah, ini adalah nilai seleksinya. Jadi kan intinya adalah ada berapa calon karyawan, ada 4 divisi. Nah, dari sekian itu semuanya tes, baik divisi A, B, C, dan juga D. Nah, ini adalah 4 karyawan yang terpilih. Nah, bingungnya adalah dari 4 karyawan yang terpilih ini mau masuk ke divisi yang mana. Jadi ilustrasinya ada 4 macam divisi dan 4 calon karyawan, di mana setiap divisi hanya dapat diisi oleh satu karyawan. Oke ya, maksimalnya hanya 1. Permasalahannya adalah bagaimana menugaskan KI karyawan 1 sampai 4 tadi dengan pekerjaan PJ P1 sampai 4. Algoritma khusus yaitu metode titik demi titik yang pertama ini ya. Untuk N kecil ini bisa digunakan, tetapi ketika N-nya besar itu akan sulit digunakan. Contohnya, kalau N-nya ada 4, berarti cost-nya adalah seperti ini. Berarti ada 4 faktorial atau 24 macam solusi. Ya, karena ini trial and error. Misalkan 1 itu divisi A, 2 divisi B, 3 divisi C, 4 divisi D. Kemudian dijumlahkan atau dihitung sekian. Kemudian 1 divisi A, 2 divisi C, 3 divisi B, 4 divisi D misalkan. Coba dihitung. Nah, itu kan nanti makan waktu yang banyak. Kemudian ada metode yang kedua yaitu Hungarian. Ini metodenya udah lama. Langkah-langkahnya
Yang pertama, pada setiap baris atau kolom, pilih biaya terkecil. Sebut saja CI. Yang kedua, setiap biaya dalam baris atau kolom dikurangi dengan CI. Diuji apakah sudah terdapat 0 pada setiap baris atau kolom. Buat garis horizontal ataupun vertikal yang menutup semua 0 dengan banyak garis seminimal mungkin. Ini ya. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah buat garis yang seminimal mungkin. Nah, buat garisnya adalah horizontal atau vertikal dan seminimal mungkin. Jadi diagonal nggak bisa. Oke. Jika banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, maka tabel tersebut sudah optimum. Jadi misalkan kolomnya 4, barisnya 4, dan garisnya tadi sama, berarti sudah optimum. Jika belum, lakukan langkah 1 dan 2, kemudian ketiga. Ini adalah flowchartnya. Catatan, langkah 1 dan 2 dilakukan berselang-seling, jadi baris kolom, atau kolom baris, silahkan. Yang kedua adalah jika langkah 3 menghasilkan garis sama dengan baris atau kolom, namun masih ada baris atau kolom yang belum diwakili 0, maka tentukan G, biaya terkecil pada baris atau kolom, dengan G lebih besar 0. Kurangi semua biaya pada baris atau kolom tersebut dengan G. Jika timbul biaya negatif, lakukan penambahan pada kolom atau baris sebesar nilai cos negatif. Buatlah submasalah yang diperoleh dari baris atau kolom yang tidak tertutup garis vertikal ataupun horizontal. Pada submasalah tersebut, pilih R sebagai biaya terkecil. Lakukan pengurangan semua biaya pada submasalah tersebut. Pada nilai pertemuan garis vertikal dan horizontal ditambahkan dengan R. Oke, ini adalah aturannya. Ini contohnya. Jadi mungkin lebih enak ya langsung ke contoh. Diberikan tabel biaya seperti ini. Tentukan solusi optimalnya. Jadi, ini adalah kita lakukan pengurangan di setiap baris. Jadi, ini kita baris. Pilih yang minimal, 7, kemudian ini 11, 10, 14. Dikurangkan ya. Jadi ini 0, ini 2, 1, 6, dan seterusnya. Ini adalah tabel yang setelah dikurangkan. Oke. Selanjutnya, ini kan tadi sudah terdapat baris yang ada nolnya. Kita lihat di kolom. Oh, ternyata kolom B ini belum ada nilai 0. Jadi perlu kita kurangkan dengan nilai yang paling minimum, yaitu 2. Jadi ini adalah 0, 3, 7, 1. Sekarang kita kita lakukan membuat garis pada baris ataupun kolom seminimal mungkin, horizontal ataupun vertikal. Nah, jadi karena ada kata kunci seminimal mungkin, maka kita pilih 0 terbanyak. Oh, ini ada 2 barisnya, berarti kita garis 2 seperti ini ya. Oke, ini garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua ini ya, karena di kolom C itu banyak, nolnya ada 2. Nah, oke. Kemudian ini sudah, kemudian ini. Mau yang atas ataupun yang bawah juga silahkan. Ini sama. Nah, ini. Jadi ini kan barisnya 4, kolomnya 4. Padahal di sini garis yang kita buat hanya ada 3. Berarti ini belum optimal ya. Nah, berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya.
yaitu kurangkan nilai terkecil pada setiap baris. Nilai terkecil dari baris pertama adalah min 1, yang ini adalah min 3, ini adalah min 5, dan yang keempat adalah min 1. Selanjutnya hasil pengurangannya adalah di bawah. Oke, ini adalah hasil pengurangannya. Oke, ada nilai negatif tidak ada masalah, karena nanti juga akan ditambahkan nilai negatif tersebut. Nah, ini tambahkan nilai positif pada setiap kolom. Jadi ini adalah positif 1, ini positif 5, ini yang paling kecil ya. Ini positif 3. Oh iya, ini tadi ada kurang 1 ya. Ini harusnya positif 1. Oke, di sini setelah kita tambahkan, maka kita lihat di baris keempat. Di baris keempat itu tidak ada nilai nolnya, maka kita kurangkan dengan yang paling minim, yaitu 1 ya, berarti kita kurangkan min 1. Jadi ini bukan kolom tetapi baris. Jadi ini nanti ada 1, 0, 3, 3. Oke, ini sudah ada nolnya semua ya, baris dan kolomnya, sehingga kita nanti lanjut ini. Ini kita garis dulu boleh, ataupun ini 1, kemudian ini karena 1, 1 ya, mau nggak mau berarti ya tetap optimum. Oke, udah ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah sudah optimum, berarti tinggal kita masukkan. Nah, caranya mengubah dari ini ke sini itu adalah dengan kita pilih 0 yang sendirian dulu ya. Kalau yang baris pertama itu kan dia bisa mendua, nah yang mendua itu kita nanti dulu. Jadi kita pilih yang sendirian dulu nolnya. Jadi seperti 2 ini kan mau nggak mau harus ini, kemudian ini, selanjutnya adalah yang 4. Efeknya kalau kita pilih yang 4 itu B, maka A adalah 1 adalah yang A, sehingga kita hitung minimumnya adalah 45 gitu. Itu ada, silahkan dikerjakan. Ini adalah masalah minimalisasi. Langkah yang ini adalah masalah minimal. Cari biaya terkecil untuk setiap baris dan juga menggunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Jadi sama, ini kita kurangkan. Ini adalah min 15, ini min 14, ini berapa? 20, ini 16. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini adalah di kolom ketiga, masih belum ada nilai nolnya. Ini di kolom ketiga. Maka kita kurangkan dengan min 2. Jadi ini hasilnya. Oke. Selanjutnya adalah kita lihat bahwa dari matriks ini ternyata nilai nol yang ditemukan dalam baris 1, 2 meskipun berbeda baris namun masih berada pada kolom yang sama.
sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal. Ya, jadi ini ya yang dimaksud yang A dengan yang B. Nah, yang A dan B itu kan sama-sama nomor 1. Nah, kan bingung. B nggak bisa milih, tidak bisa, ya intinya adalah satu pekerjaan dikejar oleh 2 orang yang punya nilai yang sama. Sehingga kita butuh langkah ketiga, yaitu perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis, yaitu yang ini tadi ya. Yang 5, 1, 7, 2, 5, 3. Berarti pilih yang paling kecil. Berarti dari yang terkecil tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis. Dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang sudah terkena garis 2 kali. Jadi yang belum terkena garis, yang belum terkena garis, ini dikurangi dengan nilai yang paling kecil di sini. Ini adalah 1, berarti ini 4, 0, 6, 2, 4, dan 1. Sedangkan yang kena garis 2 kali ini, jadinya 6. Oke. Jadi ini ya, sudah ada warna yang berbeda. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian apakah sudah sama garisnya. Oh, 1, 2, 3, 4 sudah pas 4. Sehingga plot pekerjaan sudah optimum. Kita tinggal menghitung minimalnya 68. Nah, sekarang kita masuk ke masalah maksimal. Masalah maksimal itu adalah langkah pertama, cari produktivitas maksimal untuk setiap baris dan kemudian gunakan biaya maksimal tersebut untuk dikurangi dengan semua biaya yang ada pada garis yang sama. Jadi ini nanti dicari maksimalnya. Ya, ini 22 kan maksimalnya. Kemudian kita kurangkan dengan 22. Ini 0, kemudian 22 dikurangi 18. 4, 22 kurangi 22, dan seterusnya. Sama seperti tadi, langkah kedua kita coba garis dulu. Oh, ternyata sudah sama. Ya, ini adalah nilai maksimalnya. 86, produktivitas. Ya, ini adalah latihan 1, silakan dicoba. Tentukan waktu minimal, jadi ini adalah minimal. Yang kedua ini biaya minimal juga. Nah, yang ketiga ini adalah produktivitas, berarti maksimal. Oke ya, ada 3 latihan. Silahkan dikerjakan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.